Mulai kandang 2023 Guyub Rukun Seduluran Saklawase. Inilah tema reuni akbar keluarga besar alumni Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kali ini kita akan menyapa alumni kita, salah satu yang sudah di kandang. Sudah di kandang. Jadi ini di lokasinya ini di Fakultas Peternakan. Luar biasa, sudah punya ruang podcast, guys, gitu ya. Silakan para alumni nanti bisa hadir di Fakultas Peternakan, menengok, melihat, ya, memberikan kontribusi ya kepada Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini kita akan berbincang singkat dengan Om Ono. Ya. Assalamualaikum Om Ono. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore, ini udah sore ya. Jadi Om Ono ini dari mana ini? Saya aslinya dari Cilacap. Cilacap. Oke. Nah, dulu di peternakan masuk tahun berapa Om Ono? Saya tahun 92. Mas 92? Ya, 1992. Nah, ini kayaknya saya nggak asing sama Mas Ono ini ya. Sana sama ini ternyata ya angkatannya ya. Jadi mungkin beda kelas gitu ya. Itu ngambilnya kan di D3. Oh, Mas Ono ini di peternakan ini ada dua apa namanya? Prodi biasanya ya, atau mungkin jurusan ya. Ada S1 peternakan, ada D3 PTUP ya. Singkatan apa? Produksi ternak unggas dan perah. Atau mungkin partai tambahan untuk peternakan. Partai tambahan untuk peternakan. Iya ya. Luar biasa ini ya. Ya, unggas yang perah ya. Jadi ini salah satu alumni kita ya dari peternakan ya. Kita sudah satu keluarga. Ya, di peternakan ini nggak ada D3, nggak ada S1, S2, S3, alumni peternakan. Ya, jadi harapannya mulai kandang ini sesuai dengan tagline ya, kita guyub rukun seduluran saklawase. Ini tema yang saya kira luar biasa. Ya, jadi untuk Om Ono ini tahun 92 nih, memorinya apa Om dulu di sini? Yang mungkin pernah yang mungkin terkesan. Ya. Sering inhal. Hah? Inhal, sering inhal. Sering inhal. Prestasinya. Oh, banyak tunggale gue ya. Biasanya yang kayak gini ini nih ya, lulusan kayak gini nih yang meletek ini nanti ya. Kita bisa korek nanti ya. Inhal apa aja dulu yang inget dulu. Ya, Mata kuliah apa dulu yang paling susah mata kuliah apa sih? Statistik apa ya itu yang Statistik dulu. Genetika populasi ngambil nggak? produksi ternak perah juga sering inhal. Wah. Nah, kalau di peternakan ini kan terkenalnya kan kekompakan. Ya, betul. Ya. Kemudian ada praktikum kan waktu itu ya. Artinya memang dibanding mungkin fakultas lain juga mungkin ada praktikumnya ya. Mungkin intensitas di peternakan ini kan praktikumnya banyak ya. Jadi memberikan apa ya? Mungkin ada apa sebenarnya bisa flashback ke belakang. Yang bisa diambil hikmahnya dulu. Oh, tentang praktikum itu ya? Ya, mungkin hikmahnya Ya, apa gitu. kalau menurut saya terutama praktikum yang hubungannya dengan sapi perah itu Ya. kita diajarin disiplin. Kalau tidak salah itu jam habis subuh harus udah ke ex-farm itu, harus Oke. bangun pagi. Itu Ya. menurut saya itu pendidikan bagus untuk kedepannya setelah kita jadi keluar atau jadi pengusaha atau jadi karyawan, itu mendidik untuk disiplin. Disiplin. Betul, Ya. itu satu. Ya. Yang kedua, banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan pada saat kita praktek ke berbagai desa yang di Oke. sekitar Purwokerto itu. Oke. Itu kan ada mata kuliah yang kita harus turun-turun ke desa itu. Jadi itu juga mengajari kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dan nantinya kayak saya, terutama ya saya kan ini pedagang ayam ya. Oke. Ilmu-ilmu seperti itu kan kita butuh untuk apa? Untuk mengenal karakter berbagai pedagang ayam yang baik atau yang mungkin kurang baik gitu. Jadi banyak sekali lah mungkin yang bisa kita dapatkan di terutama yang di praktikum secara langsung itu. Kalau untuk teori sih nggak bisa diceritakan panjang lebar ya. Kalau menurut saya yang berkesan di praktikumnya itu. Nih, bisa nih, luar biasa nih Om Ono ini ya. Jadi memang praktek ya, artinya implementasi ilmunya ya, teori ini akan lebih terasa. Iya, betul. Karena mengena ya. Jadi salah satu tadi disampaikan di podcast dengan Bu Dekan tadi adalah pendidikan karakter tadi ya. Pendidikan karakter yang tentunya karakter itu kan bukan teori ya.
harus dipraktekkan tadi ya, kedisiplinan, kejujuran ya. Tadi podcast pertama dengan Om Marioso tadi juga menyampaikan ya wirausaha itu ketekunan. Kalau tekun, tekan. Nah, itu luar biasa. Jadi alhamdulillah di Mulih Kandang ini saya sudah podcast 3 alumni ini, yang ketiga ini Om Ono ini ya. Ternyata memang tidak rugi kuliah di peternakan, fakultas peternakan Unsut ini ya, memberikan meskipun kita di kampusnya di desa ya, jauh dari Ono, jauh dari kota gitu ya, tapi luar biasa para dosen-dosen kita ya. Yang terkesan siapa dosennya dulu? Kalau saya ada yang masih ingat? Ya, ada masih, kebetulan beliau sekarang udah almarhum, Ibu Sri Mulyawati. Kebetulan beliau Bu Sri Mulyawati itu kalau nggak salah wakil dekan dua itu pembimbing saya, pembimbing utamanya. Oke. Ya kebetulan sering putra beliau kenal baik sama saya, jadi terkesan banget waktu penyelesaian tugas akhir itu yang laporan Bu Sri Mulyawati yang membimbing, dan saya soal ke tempatnya. Boleh ke rumahnya boleh ya? Boleh. Oh luar biasa. Kalau boleh ke rumahnya dosen tuannya luar biasa. Kadang ada menantunya kebetulan teman baik. Oh saya, gitu. Ya. Itu yang terkesan sekali Bu Sri Mulyawati kan, pembimbing terakhir itu. Iya. Ya, kita doakan ya beliau semoga amal ibadahnya diterima insya Allah ya. Itu kemudian siapa lagi? Ada yang mungkin terkesan lagi? Ya semua terkesan ya. Mungkin kadang kan ya yang paling terkesan kan kita carinya ya. Kalau saya ada lagi itu pembimbing juga Pak Mahfudin Budiono. Pak Mahfudin, beliau dekan kita dulu. Waktu kita tahun 92 ya, dekan kita ya. Penyabar sekali itu. Iya, masih sangat ingat sekali ya wajahnya kalau udah masuk sini ya. Ya, jadi dosen-dosen kita di peternakan insya Allah luar biasa gitu ya, telah memberikan ilmu kepada kita semua gitu ya. Dan saya kemarin juga luar biasa Om cerita sedikit ya, kemarin habis menunaikan ibadah haji itu kemarin kebetulan saya bersama 2 guru kita Om. Ada Bu Sri Utami, Bu Ut ya, sama Pak Nunung Nur Hidayat. Itu luar biasa ya. Kita bisa bareng ibadah haji, bisa membantu dan sebagainya, saling membantu ya. Jadi mari ya, kalau guru atau dosen nggak ada mantan ya selamanya. Nah gitu ya. Nah tadi dengar Om Ono tadi cerita jadi pengusaha ayam. Nah mulai kapan itu? Kalau pengusaha mungkin lebih tepatnya saya ini bergerak di tradingnya pedagang ayamnya. Oh trading pedagang ayamnya. Pedagang ayamnya. Oke. Ya gimana itu? Ceritanya gimana nih? Kayaknya keluar konteks dari jurusan peternakan. Kalau peternakan kan produksi itu kan. Iya. Produksi. Tapi kan masih di ayam-ayam. Ya, masih di ayam. Kalau saya sudah beda. Saya virus, ya ternak virus. Nah, di IT ya. Kalau ini masih ada lah hubungannya. Ya. Gimana ini? Kalau dulu mulainya tahun 98. 98. Ya. Lulus tahun 96. Kita kerja dulu di obat hewan, di obat jadi metret obat hewan. Ya, biasanya itu sering ya, betul. Sampai 98 kita dirikan di rumah, saya produksi sama kecil-kecilan poultry shop gitu. Ya. Saya nyabangin punyanya Anwar Serat sama Pokpan. Udah cara Pokpan itu terkenal gitu ya. Itu mulanya jadi pedagang ayam kayak gini loh. Jadi setelah diproduksi tahun 98 sampai tahun 2000 kalau nggak salah, kita kok kayak merasa sering dipermainkan sama pedagang. Maksudnya kita udah capek-capek bikin ayam yang bagus, bikin bobotnya yang bagus biar pedagang menarik. Kadang-kadang sampai begitu waktu panen harganya dipermainkan, harganya digejrotke. Nah, jadi saya tertarik, wah kayak gini mending saya ikut-ikutan jadi pedagang ayam. Produksinya kita tinggal. Kalau jadi penonton ya mending pemain. Iya. Daripada berhenti, toh ini masih hubungannya dengan ayam kan. Iya. Itu tahun 98 ya. Mulai udah ya. Udah mau jadi pemain. Jadi pemain tahun 2000 kita jadi pemain pedagang. Nah, 98 ke 2000 masih produksi. Belajar. Iya, untuk kita produksi. Jadi kita punya plasma yang kecil-kecil itu, plasma sama pelihara sendiri. Tapi di pedaging di proses. Plasma itu kayak kalau orang dulu nggak doke itu ya. Iya betul. Kita ngasih ya. Iya betul, kita ngasih modal pakan, DOC, nanti panen kita yang ambil. Cuma itu nanti setelah kita panen kok waktu tahun 2000-an. Artinya seperti itu kan harganya stabil. Stabil, masih
tahun segituan belum muncul kayak sekarang, kemitraan belum muncul. Oke. Jadi kayak sebenarnya dulu itu kayak kemitraan ya, kayak betul, gitu ya. Hanya caranya namanya agak keren lah gitu ya. Ya, oke, mulai dari situ ya. Startupnya dulu ya untuk jadi pemain itu tadi ya. Mulai tahun 2000 kita banting setir kayak gini jadi pedagang saja. Nah, titik puncaknya tahun berapa itu? Misalkan bisa ceritain gitu. Kalau mau jujur sebetulnya tahun 2000 kita mulai, kebetulan tahun 2001 itu ada, kalau bisa dibilang itu ada musibah ayam, tsunami ayam lah. Kalau orang tahunya AI itu, kasus AI itu. Tahun 2001 kalau tidak salah. Iya. Nah justru itu posisi pedagang diuntungkan. Karena kebutuhan? Bukan, karena harganya kan jatuh sekali itu. Ya. Kita baru mulai mau jualan, ternyata harganya sangat murah sekali karena ada kasus AI itu. Ya, yang diuntungkan kan? Pedagangnya. Iya. Nah, kita yang dirugikan kasihan peternaknya. Tapi kalau orang bilang itu kita startnya sangat bagus sekali posisinya kondisinya. Karena tahun 2001 ada. Ya, memang SMS kadang ya senang melihat orang susah melihat orang senang. Enggak kayak gitu juga. Kadang juga. Enggak, ini juknya. Nah, gimana tuh? Pedagang waktu itu malah diuntungkan ya. Jadi startnya mulai dari situ ya. Dari situ. Terus kita mencoba itu habis ada AI, banyak bermunculan kemitraan kalau tidak salah itu. Waktu itu kayak Pokpan dengan MAA-nya Mitra Asia berarti. Sekarang kan namanya Jun ya. Cemerlang Muda Selesai. Iya. Yang brand head-nya banyak anak unsur juga itu. Alumni unsur ya. Tidak hanya peternakan. Macam-macam tapi alumni unsur banyak yang menduduki di brand head-nya. Alumni maksudnya peternakannya ya? Peternakan. Oke. Dari peternakan. Iya. Nah, itu begitu bermunculan kemitraan, kita juga harus bisa membaca situasi. Kalau kita nggak masuk ikut jadi mitranya, kita bisa digilas itu jadi pedagang ayam. Jadi kalau kita lihat sebetulnya gimana nih antara peternak, pedagang dengan penyedia barang. Penyedianya ya. Menurut inti Om Ono gimana ini? Ya semuanya harusnya kan itu rantai kan? Rantai ya. Harus ada semua kan? Betul. Ya. Mungkin kalau pedagang jujur saja pengennya harganya yang murah kan gitu. Ya. Tapi kalau harganya terlalu murah kasihan juga. Tapi kalau nggak ada barangnya? Betul, nanti itu nggak mau aku dimainkan terus itu sama pedagang gimana itu? Ini kalau pedagang maunya yang murah, kalau kemurahan nanti peternak di bawah BEP, intinya yang suplai barang juga rugi kan. Kalau rugi nanti pedagangannya mau jualan apa kan? Iya, nggak mau peternak. Tapi kalau terlalu tinggi, harganya juga pedagang nggak bisa jalan. Jadi ya harusnya memang udah ketergantungan itu ya. Iya, saling kolaborasi. Seharusnya bisnis yang saling menguntungkan itu ya. Kalau menurut saya yang penting gimana? Sudah di atas BEP peternak untung, tapi bagi pedagang juga harganya nggak terlalu tinggi. Ya. Jangan rugi lah. Namanya bisnis ya nggak boleh mau rugi ya. Betul. Sudah untung udah alhamdulillah ya, apalagi BEP udah alhamdulillah, apalagi untung gitu ya. Nah, ini harapannya seperti itu. Yang namanya orang bisnis kan untung. Ini kalau saat ini gimana ini permainan? Kadang kan saya lihat juga telur itu kan dipermainkan sampai sekarang masih ada itu ya. Tentu saja kalau saat ini sih ini 1 tahun terakhir bahkan 6 bulan terakhir kan nggak 1 tahun. Itu harganya kan selalu di atas BEP ini. Ini peternak sama inti kayak Pokpan, Komit itu lagi lumayan di atas BEP. Cuma bagi pedagang ini lagi situasi yang lumayan berat ini. Karena harganya terlalu tinggi, akhirnya daya beli di masyarakat juga menurun. Ya, jadi kalau core bisnisnya Om Ono itu di mana? Lovebird itu apa maksudnya? Lovebird. Nah, maksudnya apa itu? Lovebird ayam hidup. Iya, maksudnya saya di Lovebird. Iya, maksudnya itu core bisnisnya di situ. Bisa ceritain gimana? Ya kalau saya kan biar nanti inspirasi adik-adik kelas mungkin caranya mulai. Gini Om, jadi pasca produksi ayam ini kan ada beberapa alternatif penjualan. Kalau saya ambil posisi di Lovebird-nya, di ayam hidupnya, tidak sampai ke RPA-nya, rumah potong ayam. Jadi kita tidak sampai ke dagingnya, tidak sampai ke karkasnya, bahkan saya berhenti di Lovebird-nya, ayam hidupnya saja. Ayam hidup untuk pedaging, untuk petelur, pedaging. Iya, pedaging. Jadi pedaging aja ya. Terus habis itu kita distribusikan ke broker-broker yang ada di daerah sekitar. Jadi sudah punya customernya ya. Betul, ya. Itu wilayah mana itu?
Kalau saat ini saya di sekitar Cilacap saja, tapi kalau dulu saya sampai ke dari Mas Agop. Iya. Oke. Jadi dulu sampai ke Jakarta. Oh, sampai kirim ke Jakarta ya. Tangerang mah. Ini sebenarnya poin siapa sih yang tidak butuh makanan ayam setiap hari? Betul itu. Makanya saya tertarik. Kenapa saya tetap bertahan di ayam? Kayaknya menurut saya sebelum orang nggak doyan ayam nggak bakal berhenti. Kan kayaknya nggak mungkin orang nggak doyan ayam itu. Kayaknya sampai sebelum tutup usia bumi ini orang terus masih suka makan ayam gitu. Iya. Dulu pernah prestasi omset berapa? Saya nggak apa-apa. Iya. Itu maksimal cuma sampai 20 ton. 20 ton. Tapi itu nggak dipotong DO, itu kita jual DO. Oh, DO-nya. DO-nya yang untuk sendiri nggak sampai segitu. Oh, luar biasa ini ya. Berjalannya waktu kita kan ya namanya bisnis kan ya, iya, naik turun ya. Istiqomah itu memang harus dipertahankan ya, tak? Ya, tapi kan juga usia juga itu. Usianya kan sekarang 50, jadi untuk mikirin yang berat-berat ini udah susah. Cari anak buah alumni peternakan. Nah, anak buahnya berapa ini? Sekarang tinggal 8 di Cilacap. Oke ya, jadi memang bisnis peternakan ini menggiurkan ya, bisnis makhluk hidup. Ya kan? Ya betul. Ya. Jadi nggak hanya ayam mungkin ya, ada sapi, ada peternakan ini ya, kelinci ya. Ayam juga dibagi dua, ada layar, ada pedaging gitu kan. Ya, ada onta. Kemarin ibu kita Bu Uut nih, satu yang belum dipelajari itu bukan onta perah kan, ada kan? Memang di sini nggak ada karena mungkin labnya atau mungkin kandangnya yang nggak ada. Nah, kembali ke live bird tadi ya, memang pemainnya banyak ya? Sekarang tambah banyak. Tambah banyak pemain muda-muda yang mungkin lebih cakap itu. Iya. Tambah banyak. Jadi saingannya untuk kesini-sini tambah. Yang dirasa Bang, perkembangan bisnis khususnya di live bird itu apa? Yang mungkin ngikutinya ke IT-nya atau kemana, pengaruh nggak dengan dunia perkembangan IT? Enggak sih, itu malah lebih mempermudah kita itu. Memang sekarang kayak produsen besar itu permainannya semuanya pakai IT semua. Jadi ya, kayak pembayaran betul. Ya, artinya pengaruhnya mempermudah tadi ya. Mempermudah. Oke, ya. Kalau yang jadi kendala bukan masalah IT atau karena sekarang kan semakin banyak pedagang ayam yang bermunculan dengan background bahkan bukan dari orang ekonomi atau orang peternakan sama sekali. Main juga itu kadang-kadang dengan kenekatannya dengan kenekatannya tanpa tahu manajemen yang bagus, yang penting bisa jualan itu yang bikin harganya kacau juga di lapangan. Itu termasuk menjadi kendala bagi. Dulu ilmunya dipakai berapa persen Bang? Jujur aja nggak apa-apa. Di perkuliahannya 10%, 5% mungkin ya, karena pelajaran ekonomi di peternakan kan kurang, porsinya kurang. Iya. Nah, ini. Padahal di sini ada sosial ekonomi juga loh. Iya, tapi porsinya kurang kalau ditanamkan di produksi. Ya, ini alumni bicara ini ya. Mulai kandang ini untuk bicara. Harapannya nanti bisa didengar dari Fakultas Peternakan Unsut khususnya ya. Untuk mungkin ngundang alumni secara detail apa sih kebutuhan di lapangan gitu ya. Nah, ini harapannya ke depan gitu ya, ini akan aura positif ini ya, alumni yang sudah berkecimpung khususnya di dunia peternakan mungkin ya, karena kurikulumnya mengacu bagaimana akan kurikulum peternakan ini bisa berkembang gitu ya. Oke, mulai kandang ini mungkin bisa memberikan satu statement terakhir, silakan mungkin bicara masukan apa. Untuk teman-teman yang mungkin khususnya masih mengenyam di bangku kuliah peternakan, terutama yang mungkin kayak saya ini masuk di D3-nya, jangan khawatir dan jangan takut tidak sukses, karena banyak lulusan peternakan teman-teman kita yang sudah meraih kesuksesan baik di bidang produksinya maupun di bidang marketingnya. Jadi sekali lagi jangan takut untuk kuliah di peternakan dan jangan takut untuk menjadi sukses. Luar biasa Omono ya. Semoga kesuksesan Omono bisa menular jadi aura positif kepada mungkin adik-adik kita di peternakan, Unsut khususnya ya, alumni dan lain sebagainya. Oke.
kita tunggu di Mulih Kandang 2023 Guyub Rukun Seduluran Saklawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.